Haleluya, shalom semuanya. Kita langsung bersyukur kita masih bisa ada saat ini, itu semua karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa kita itu adalah orang-orang berbahagia, orang-orang yang menyempatkan waktunya, malam minggunya untuk datang bertemu sama Tuhan. Oke, kita mau masuk ibadah kita, mulai ibadah kita mau serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Oke, shalom, selamat malam semuanya. Ya, puji nama Tuhan, hingga sampai saat ini kita masih ada
Tuhan masih izinkan, Tuhan masih percayakan untuk kita bisa menikmati karya Tuhan yang ada di tempat ini. Oke. Kalau kita ada hingga sampai saat ini, berarti masih ada pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bisa lakukan. Oke, pada malam hari ini saya mau sampaikan tentang menang atas kekhawatiran. Ya, jadi belakangan ini kita sangat dibuat heboh dengan yang namanya virus corona, sehingga banyak orang yang tadinya khawatir tambah khawatir, ya. Pekerjaan semakin sulit, banyak yang dirumahkan, banyak hal yang membuat kita saat ini menjadi khawatir, ya. Banyak hal. Salah satunya kekhawatiran akan kebutuhan primer, ya, kayak seperti kebutuhan makan, minum. Terkadang kekhawatiran membuat kita menjadi tidak mempercayai kuasa Tuhan. Ya, seringkali kekhawatiran timbul karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya 100% kepada Tuhan, saya yakin tidak ada yang namanya kekhawatiran, ya. Karena kekhawatiran itu bisa menyebabkan orang itu mengakhiri hidup lebih cepat. Banyak berita-berita tentang orang bunuh diri, mengakhiri hidup lebih cepat karena dia khawatir. Ya, dia khawatir. Banyak juga orang yang punya harta banyak tapi dia juga mengakhiri hidupnya karena dia khawatir. Khawatir hartanya diambil oleh orang lain, gitu. Jadi banyak sekali tentang kekhawatiran. Jadi malam hari ini kita mau belajar tentang menang atas kekhawatiran. Oke, kita membuka di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak khawatir. Jadi 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mengingatkan, ya, sudah memberitahu bahwa kita nggak boleh khawatir. Ya, jadi kita mau belajar tentang bagaimana kita mengalahkan hal kekhawatiran. Ada 3 poin yang akan saya bagikan. Yang pertama, kenali siapa Bapamu, Tuhan Allahmu. Ya. Kalau di dunia aja kita punya orang tua, orang tuanya terpandang, ya, apalagi misalnya dia seorang polisi gitu, pasti kita akan merasa aman. Ya. Orang tua kita jago kungfu, jago silat, pasti kita akan merasa aman. Kita nggak akan khawatir kalau ada orang yang ganggu kita. Ya, kita punya backupan yang luar biasa. Nah, begitupun dengan Tuhan. Kita harus tahu dulu nih, siapa Tuhan kita, siapa Bapa kita, siapa Allah kita. Ya. Dialah yang punya segalanya. Tuhan yang bisa melakukan apa yang menurut kita tidak bisa lakukan, tetapi Tuhan bisa lakukan. Ya, karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Kalau kita tahu hal itu, kita bisa mengenali Bapa kita. Maka saya yakin dan percaya, ya, kita akan merasa aman. Kita nggak akan ada hal-hal yang mengkhawatirkan bagi kita. Kenapa? Burung di udara aja Tuhan pelihara kok. Ya. Bunga aja Tuhan hiasi. Bagaimana dengan kita? Kita jauh lebih berharga dari hal-hal itu. Ya. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Ya. Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita. Jadi kita gak perlu khawatir akan ke depan. Yang penting kita tahu apa yang akan Tuhan kasih kepada kita. Tuhan punya segalanya kok. Tuhan bisa menciptakan langit dan bumi. Tuhan sayang banget sama kita. Jangankan hal-hal kecil akan makanan, Tuhan pasti akan kasih. Orang Tuhan aja memberi diri untuk mati buat kita kok. Apalagi hal-hal kecil, ya. Bagi Tuhan itu gampang. Tinggal bagaimana kita. Apakah kita mau mengandalkan Tuhan? Tadi pagi Om Gembala, Om Tommy share tentang mengandalkan Tuhan, ya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang bisa diandalkan. Tidak seperti manusia. Terkadang kita melihat manusia ini orang ini bisa diandalkan, tetapi seringkali hal itu meleset gitu ya. Ya, contohnya
di pertandingan tinju. Kita sering mengandalkan misalnya Manny Pacquiao lawan siapa gitu. Oke, kita mengandalkan Manny Pacquiao ini karena kita pikir Manny Pacquiao ini bisa diandalkan untuk bisa menang. Ya. Namanya manusia bisa juga kalah. Tetapi Tuhan kita enggak. Tuhan kita tak terkalahkan. Jadi kita harus tahu itu. Ya. Kita harus tahu. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita? Ya bangun hubungan lah. Doa, ya, bangun mesbah, baca firman Tuhan. Itu adalah salah satu cara untuk kita bisa mengenal Tuhan kita. Karena isi hati Tuhan ada di situ. Apa sih yang Tuhan suka dan apa sih yang Tuhan tidak suka? Semua ada di situ. Ya, kita harus rajin baca Alkitab setiap hari. Ya, satu pasal. Kita harus baca. Kalau saya sih baca berurutan ya. Banyak hal yang Tuhan inginkan kita lakukan, semuanya ada di sini, ada di Alkitab. Ya, rajinlah berdoa. Karena itu adalah salah satu alat komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa jangan hanya meminta, tapi siapkan waktu yang terbaik untuk kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan. Seringkali kan kita doa cuma Tuhan, aku minta ini dong, Tuhan aku minta ini dong, Tuhan minta ini. Cuma gitu aja kan. Tapi jarang sekali kita berdoa memuji Tuhan full tanpa meminta. Ya, siapkan waktu untuk kita memuji Tuhan. Terkadang kita kan kalau misalnya di gereja kadang kita malu kan dengan sebelah, aduh malu ini dengan sebelah gitu. Ya kalau di rumah, di kamar, ya puji Tuhan gitu, memuji Tuhan. Memuji Tuhan gak harus teriak-teriak kok. Kan banyak juga yang alasan, Kak aku di kos-kosan nih Kak, gak enak kok tetangga denger. Ya Tuhan ngerti. Ya siapkan hati. Kadang-kadang kalau misalnya malam hari gitu, saya terbangun gak bisa tidur, saya cuma diem aja. Tuhan apa sih yang mau Tuhan kasih tahu ke saya gitu. Ya cuma diem aja, terus tiba-tiba kepikiran ini, oh gitu ya. Ya dengan hal seperti itu kita bisa mengenali Tuhan kita. Ya. Karena ya Tuhan itu apa ya? Baiknya itu enggak ketulungan gitu. Baik banget. Dia sudah mati buat kita. Dia sudah berjanji untuk memberikan kita harapan ke depan, hidup kita penuh dengan harapan. Ya, di Yeremia 29 ayat 11. Ya. Di sana dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita masa depan penuh dengan harapan. Ya. Kita enggak perlu khawatir. Ya. Efesus 3:20, bagi Dialah yang sanggup, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Ya. Berdoa, banyak-banyak berdoa. Ya, seringkali hal kekhawatiran membuat kita lupa akan kebesaran Tuhan. Ya, seringkali saya ngomong kalau ada masalah, kita jangan lihat masalahnya, tapi kita lihat Tuhan. Ya, kalau kita lihat masalah seakan-akan kayak Tuhan itu ketutup dengan masalah. Ya, kita lupa bahwa Tuhan itu besar, Allah kita tuh Allah yang luar biasa. Ya, dia dapat mengubah air menjadi anggur. Banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Ya. Jadi kita harus kenal siapa Tuhan kita. Ya. Bahkan Tuhan bilang di Ibrani 13 ayat yang 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita harus tahu itu. Tuhan selalu ada buat kita. Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan gak ada. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan di mana? Seringkali kita melakukan hal-hal itu tanpa kita sadarin ya, kita seringkali seperti itu. Karena apa? Kita melihat masalah jauh lebih besar daripada Tuhan. Ya, Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu ada buat kita. Ya, ngomonglah sama Tuhan. Ya seperti halnya kita dengan orang tua kita. Setiap kali kita ada masalah kan kita nggak jarang kan kita ngomong sama orang tua, Pak aku ada seperti ini, Mah aku ada seperti ini. Ya ngomong sama Tuhan tiap hari, pagi hari, waktu kita bangun tidur, malam hari, ya. Saya sering tiap hari ketika istri saya pulang, saya selalu tanya sama dia, hari ini ngapain aja, ada masalah apa hari ini. Jadi cerita, gitu. Begitupun dengan Tuhan. Persoalan yang ada itu gampang kok bagi Tuhan.
Cuman kitanya aja nggak mau sadar, kitanya aja nggak mau percaya sama Tuhan bahwa Tuhan bisa melakukan hal itu. Ya, jadi di Ibrani tadi dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jujurlah sama Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan tahu kok apa yang kita alamin. Tapi Tuhan tuh mau kita tuh ngomong sama Dia, curhat sama Dia, bukan curhat di Facebook. Aduh aku belum makan nih, besok mau makan apa nih? Ngomong sama Tuhan lah. Jangan ngomong sama di Facebook. Ya. Ngomong sama Tuhan. Waktu ibadah doa 10 hari, ya, doa kemarin, ketika maminya Karin, jadi istri saya, dia datang ikut doa di sini. Sebelumnya aku ngomong sama dia, "Mi, beras habis. Besok udah nggak ada beras." Ya udah, pulang dari gereja, dia bilang, "Aku mau ngambil beras dulu ya sama minyak." "Udah dari mana?" "Ada yang ngasih." Jadi pas aku selesai ngomong, dia sedang perjalanan sama Kak Fatah, dia ditelepon sama temennya, "Aku ada beras nih sama minyak, nanti ambil ya." Hal seperti itu. Ya. Sering juga sama Kak Andre, chattingan, "Gimana kabar?" Tanya, "Gimana kalian buat hari ini?" Ya. Hal seperti itu, saya sering saksikan kok tiba-tiba ada yang nelpon. Nah, saya selalu ngomong sama Tuhan, "Tuhan, sisa tinggal segini nih, nggak tahu besok." Ya, tangan Tuhan nggak kurang panjang kok untuk menolong kita. Telinganya nggak kurang tajam kok untuk mendengar doa kita, seruan kita. Yuk belajar, kenali Tuhan lebih dalam lagi. Kenali, ya. Maka ketika kita tahu bahwa siapa Tuhan, pasti kita akan merasa aman di dalam Tuhan. Ya. Karena di dunia ini gak ada tempat yang aman. Hanya di dalam Tuhan aja kita merasa aman. Kenapa kita bisa khawatir? Karena kita gak ada di dalam Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita kan gak perlu khawatir. Kita pasti aman. Ya. Oke, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita harus tahu posisi kita di mana. Ya. Kita harus tahu nih posisi kita di mana. Di Yohanes 15 ayat 7. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kita ada enggak di dalam Tuhan nih? Dan Tuhan ada enggak di dalam kita? Jangan kita cuma minta tapi kita nggak ada dalam Tuhan dan Tuhan nggak ada dalam kita. Ya. Jadi konteksnya seperti bukan hal-hal kayak misalnya gini, jangan sampai ayat ini menjadi kayak tameng buat kita. Misalnya, oke, firman-Nya ngomong, firman Tuhan ngomong, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ya udah Tuhan, aku minta Ferrari sekarang. Ya. Kan Tuhan ngasih tahu minta apa saja yang kamu kehendaki. Ya bukan gitu juga. Ya sekarang aja buat makan aja masih mikir gimana kita bisa beli bensinnya Ferrari gitu ya. Masa Ferrari sih pakai bensin kan? Jadi ya kita minta sesuai dengan kebutuhan kita lah. Ya. Enggak salah sih kita minta misalnya nih. Saya setiap malam, setiap pagi selalu berdoa dengan istri. Tuhan, kita pengen punya rumah di Bali. Ya. Bukan hal yang mustahil buat Tuhan. Ya kalaupun misalnya Tuhan aku pengen Ferrari, ya bukan hal yang mustahil buat Tuhan. Tapi saat ini kita butuh enggak Ferrari gitu. Mau jalan di mana di sini Ferrari? Ya. Mau lari 60 km per jam aja udah ngeri. Ya kan, belum lagi ngeliat perumahan, banyak polisi tidur. Nyangkut kalau Ferrari. Mintalah sesuai kebutuhan kita. Setiap kali doa, saya nggak lupa selalu selipin doa itu. Ya, karena itu impian kami berdua suami istri bisa memiliki rumah di Bali. Ya, karena kami sangat cinta sama Bali. Ya, saya sempat ngomong sama istri gimana kalau kita pindah yuk ke Manado. Waktu kemarin kita pulang ke Manado, yuk pindah ke Manado yuk. Kita kerja di sini aja yuk. Gitu. Istrinya nggak mau. Ya, karena dia cinta sama Bali. Makanya kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, kita pengen rumah di Bali dong gitu. Entah kapan waktunya, ya yang terbaik pasti Tuhan akan berikan. Amin. Ya. Matius 21 ayat 22.
Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dengan penuh kepercayaan. Ya. Sama hal yang tadi gitu, mintalah apa saja kamu kehendaki maka kamu akan menerimanya. Tapi kita harus tinggal dulu dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ya, di Matius 21 ayat 22, kita minta di dalam doa, kita akan menerima apa saja. Tetapi syaratnya harus percaya, penuh kepercayaan. Ya. Jadi kita harus tahu nih posisi kita di mana. Apakah kita percaya 100% sama Tuhan? Apakah kita ada di dalam Tuhan? Apakah Tuhan ada di dalam kita atau enggak? Ketika itu semua terjadi, ya, kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita nggak perlu khawatir lagi. Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Apalagi pasangan, ya, anak-anak muda seringkali khawatir dengan pasangan. Apalagi yang umur sudah 30 ke atas. Ya, saya seringkali bercanda sama teman-teman yang seumuran. Ayo Long, itu kapan itu? Ini teman-temanmu udah pada gendong baju, kok kamu masih gendong handphone aja gitu. Seringkali bercanda gitu. Bukan berarti mengejek, enggak, cuman memotivasi aja gitu. Gak perlu khawatir. Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan buat kita. Mungkin kalau saat ini kalian belum punya pasangan, ya mungkin maksudnya belum menikah, apalagi yang seumuran dengan saya gitu. Ya mungkin saat ini kalian punya pasangan yang belum sepadan. Ya, mungkin belum sepadan. Jadi cari yang sepadan lah. Cari yang sama-sama bisa membangun. Ya, kita bisa bayangkan loh, gimana kalau kita punya pasangan yang sepadan dengan kita bisa mengisi satu dengan yang lain. Contohnya kayak misalnya Kak Andre sama Kak Priska, mereka bisa saling mengisi. Di saat yang satu lemah, yang satu nguatin, ya kan? Di saat yang satu pintar masak roti, satunya pintar masak makanan yang lain. Saling melengkapi. Saling mengisi itu enak banget gitu ya. Ya. Beribadah bareng-bareng di gereja sebelahan, ya kan. Ada pendeta yang khotbah, ya, ada khotbah tiba-tiba langsung ngelirik. Nah, itu kamu tuh, ya kayak gitu. Enak gitu. Coba teman-teman bisa bayangin kalau kita punya pasangan enggak sepadan. Beda kepercayaan apalagi. Kita gereja sendiri, ibadah sendiri, yang lain pada pasangan semua, ya kan? Ya. Jadi nggak perlu khawatir akan hal itu. Yang ketiga, mengubah fokus kita. Jadi kita jangan fokus terhadap masalahnya, tapi fokus terhadap Tuhannya. Ya, seringkali di dalam doa kita hanya fokus dengan apa yang kita minta, bener ya? Tuhan, aku butuh mukjizat nih. Nah, banyak KKR yang pasang promo mukjizat. Ya, banyak menjual kata-kata mukjizat. Dan banyak juga orang yang datang ke KKR ini karena ini pendeta ini bisa bikin mukjizat. Bukan pendetanya bisa bikin mukjizat, tapi Tuhannya. Tuhan pakai melalui orang ini. Tuhan juga bisa pakai kita kok untuk jadi mukjizat. Ya, kan banyak kan orang datang hadirirah gitu, KKR. Nyatakan mukjizat Tuhan, apalah gitu kan. Kita cari kemana cari. Harusnya kita jangan cari mukjizatnya, tetapi cari yang punya mukjizat. Jangan cari berkatnya, cari yang punya berkat. Seringkali kita salah fokus. Ya, seringkali kita fokusnya salah. Kita bukan cari yang punya mukjizat, kita bukan cari yang punya berkat, tapi kita cari justru mukjizatnya, cari berkatnya. Kalau kita cari yang punya, sisa itu mengikutin kita. Gitu, kita gak perlu khawatir. Ya, Matius 6 ayat 33 tadi kita udah baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan dulu. Berikutnya akan nyusul gitu. Kita gak perlu khawatir. Ya, kita gak perlu khawatir. Kesaksian saya pernah saksikan juga ya ketika saya mau nikah. Jadi saya ngajak istri saya nikah waktu itu dengan modal saya cuma punya tabungan 800.000. Ya, 800.000 saya ngajak dia nikah dan ya akhirnya oke, dia mau. Oke, terus saya telepon orang tuanya ya. Jadi saya telepon karena orang tua mertua ada di Manado, jadi jarak.
Jadi saya nelpon waktu itu di Beachwalk. Kalau teman-teman pernah ke Beachwalk, sering ke Beachwalk pasti tahu di tengah-tengah Beachwalk tuh ada kayak taman gitu. Di sana saya nelpon. Ya. Nelpon orang tua dari istri, saya ngomong, "Om, boleh nggak kalau aku nikahin anak Om?" Dia bilang, "Oh ya nggak apa-apa Arko. Kapan?" gitu. Waktu itu kita belum ada kepikiran kapan kita mau nikah gitu. Ya karena modal 800.000 karena saya dan istri pacaran udah 5 tahun ya. Waktu itu udah 4 tahun, sekitar 4 tahun lebih lah ya, hampir 5 tahun. Ya kalau kredit mobil udah lunas itu. Jadi saya ngomong sama istri saya, kapan kita mau nikah gitu. Hanya ngobrol-ngobrol, oke setuju, sepakat akhir tahun. Karena pikir kita masih bisa nabung nih, kita masih bisa mempersiapkan untuk yang lebih baik. Berjalan waktu dari bulan ke bulan gitu ya. Kok pendapatan kita segini-segini aja gitu. Nah, waktu itu si istri ngomong, "Gimana nih gitu, gimana nih Kak gitu. Kita belum ada duit nih gitu." Aku cuma ngomong gini, "Udah gak usah khawatir, Tuhan siapkan kok, minta aja sama Tuhan." Tuhan gitu aja. Ya, cuma ngomongin itu aja. Sampailah di bulan Agustus. Sampai di bulan Agustus, sedangkan kita planning nikah Oktober. Di bulan Agustus kita belum tahu kita mau nikah di mana. Di Jawa, di Manado atau di Bali, tempatnya di mana kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Akhirnya saya nelpon keluarga saya. Saya tanya sama kakak saya, coba dong tanyain di hotel yang di Jawa berapa paketnya gitu. Waktu itu paketnya 18 juta kalau nggak salah untuk 200 orang. Udah termasuk makan, gedung, tapi nggak make up dan nggak gaun gitu ya. Oke lah kalau 18 juta, hitung-hitung sama transportnya mertua dari Manado ke Jawa, 30 lah. Ya kurang lebih 30 lah. Oke, habis itu kita lihat lagi nih saldo kita. Saldonya kok nggak beranjak, nggak lebih dari 5 juta. Terus gimana, kita harus DP dan lain-lain gitu ya. Akhirnya oke lah kita tekadkan, oke kita nikah di Jawa aja. Ya kita nikah di Jawa aja, kalaupun nggak bisa di hotel, di gereja. Di gereja aja deh nikah gitu. Ya udah, itu opsi kedua, kita nikah di gereja aja. Hitung-hitung kan, oke kalau nikah di gereja kan ya paling konsumsi aja lah gitu sama gaun. Jadi apalagi kalau di Bali, kalau masalah foto nggak usah khawatir, ada Niki kan, Niki yang pasti bantu, ya kan. Jadi berjalan waktu tuh sampai bulan Agustus tuh kayak gimana gitu ya, belum ada kepastian dana gitu. Tapi ya saya mencoba untuk nggak khawatir, saya cuma menguatkan istri saya, oke nggak usah khawatir, Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti sediakan. Tapi akhirnya saya juga merasa, gimana ya, Oktober udah deket nih, gimana gitu. Akhirnya oke, saya nelpon mantan bos saya yang pertama kali di Bali, ya dia yang punya hotel di sini. Saya cuman gini aja, tanya kabar, gimana Pak kabarnya gitu. Terus saya info, Pak saya mau nikah ya gitu. Oh kapan? Oktober Pak, tanggal nanti menyusul. Di mana? Di Jawa Pak. Nah dia ngomong gini, lah lu kerja di Bali ngapain nikah di Jawa? Nggak punya dana Pak. Jujur aja kan sama dia, nggak punya dana Pak. Yaudah lu pakai, gitu. Kan dia orang gaul ya, meskipun udah tua tapi dia gaul, orang Jakarta. Yaudah lu pakai deh, villa di sono. Nah kebetulan di villa itu kakak saya kerja gitu, jadi saya waktu itu ngajak kakak saya kerja di sana gitu. Dan lu ngomong dah sama kakak lu dah, atur lah. Masalah dana gampang deh kamu, lu nggak usah pikirin. Wah dalam hati seneng nih, yes satu pintu kebuka nih. Tapi saya ngomong gini, nggak bisa Pak, berapa yang harus saya bayar nih Pak? Saya nggak mau gratisan. Lah lu bilang nggak ada duit. Iya sih. Udahlah, lu ngomong sama kakak lu. Yaudah, hanya aku ngomong sama kakak kan. Tanggal sekian ada nggak yang booking? Tanggal 10 Oktober ada nggak yang booking? Nggak ada. Yaudah, aku booking dong. Berapa aku harus bayar? Yaudah, ntar aku mau sama bos gitu kata kakak saya. Yaudah, hanya dia ngomong-ngomong, oke, kamu bisa nggak kalau bayar segini? Itu buat pecalang, itu buat genset, itu buat kebersihan katanya. Oh ya, oke. Gitu.
Jadi di villa itu lumayan mahal teman-teman. Di villa itu lumayan mahal. Kalau cuman kita sewa tempatnya aja itu sekitar 23 juta sekali acara itu untuk beberapa jam aja. Saya pikir wih ngeri kalau 23 juta cuman buat tempatnya doang, yang mending aku di Jawa aja lah gitu. Bisa makan gitu kan. Akhirnya oke, kita tentukan nih. Oke, tentukan di Bali, di Flamingo Villa. Akhirnya cari baju, cari gaun, cari tempat undangan ya kan. Nah, kita ini benar-benar nggak ada pegangan, maksudnya kita pegangan cuma 5 juta aja. Akhirnya aku mau ngomong sama istri, gimana kalau kita korbankan motor, sekolahin lah dulu motornya buat kita punya dana untuk kita DP gitu. Akhirnya oke, setuju. Kita lakukan itu, kita cari bank yang mau menerima BPKB, jadi kita sekolahin biar pintar motornya. Akhirnya cairnya dana, kita buat DP. Nah di situ saya coba ngomong sama Tuhan, ini bisa saya lakukan. Sisanya saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Tiba-tiba berjalan waktu teman-teman, saya banyak tamu, dan tamu itu tiba-tiba waktu itu pas dia mau check out makan dulu di Hotel Mulia, dan saya diajak makan di sana. Itu makan kalau nggak salah sekitar 200.000 sekian satu orang di Hotel Mulia. Ya, Sunday Brunch atau apa itu namanya. Akhirnya dia ngomong, kok katanya kamu nikah? Oh iya bu. Oh yaudah, ini titipan dari bapak ya buat kamu. Oh ya makasih bu. Saya pikir ini uang untuk pembayaran tur, sewa mobil. Ya udah saya terima aja. Habis itu berapa jadinya saya sewa mobil? Loh bukan, ini udah enggak, itu beda lagi. Itu buat kamu nikah, buat nambah-nambah. Oh ya udah. Akhirnya saya terima, di rumah saya buka, wih lumayan juga gitu ya. Akhirnya ya saya bayar lagi buat keperluan yang lain gitu. Banyak dari teman-temannya istri, dia ngasih info ke teman-temannya. Dulu kan istri kan di YWM juga, jadi dia info ke teman-temannya yang ada di luar negeri, dia info bahwa dia akan nikah, kalau bisa datang gitu. Tiba-tiba nggak sedikit juga yang balas email, oke nomor rekeningmu berapa. Terus ada juga tamu dari hotelnya dia kerja, karena ini tamu langganan ya, tamu tuh sering nginep di hotel tempat istri bekerja. Dan nggak tahu nih dapat info dari mana, tiba-tiba kamu mau nikah? Oh yaudah nih, gitu. Jadi seperti itu gitu. Banyak pintu terbuka, termasuk undangan. Undangan itu kita nyetak tuh harus ada minimumnya waktu itu berapa, 100 atau 200 gitu. Dan kita hanya butuh 50. Akhirnya saya nego. Ini orang nggak kenal. Jadi pas saya lewat di Mambonjol, saya tuh ada percetakan, yaudah mampir. Ngobrol-ngobrol, akhirnya harga kalau nggak salah sekian, satu undangan itu kalau nggak salah 15.000 kalau nggak salah ya, 15.000. Akhirnya dia bilang, oke kamu harus cetak 100 pieces baru bisa. Aku bilang, pak bisa nggak pak kalau misalnya cuma 50 aja? Dia pikir ya udah bisa. Oke, deal dibuat. Saya harus DP, saya DP, dan akhirnya dihubungin. Udah jadi undangannya, oke undangannya jadi. Saya datang ke sana dan saya bayar. Jadi harusnya saya bayar sekian, pokoknya kalau nggak salah 750 atau 1 juta saya harus bayar, dan saya cuma bayar kalau nggak salah cuma 250.000 aja. Ini orang nggak kenal, ya dapat potongan ini. Catering sama, saya pesennya sekian, dia tambahin, dobelin, akhirnya saya harus bayar setengah dari apa yang saya pesen. Jadi banyak hal yang Tuhan kasih bukti kepada saya gitu. Ketika saya nggak khawatir sama Tuhan, ketika saya menyerahkan semuanya sama Tuhan, Tuhan kasih gitu. Saya nggak pernah menyangka saya bisa nikah di Pulau Bali. Nggak pernah menyangka, nggak ada di pikiran saya akan nikah di Bali. Tapi itu yang Tuhan kasih. Apa yang tidak pernah kita dengar, ya kita lihat, tapi Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Banyak banget kesaksian yang saya dapatkan tentang hal kekhawatiran. Ketika saya nggak mau khawatir, ya Tuhan buka jalan. Saya cuma serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya butuh ini Tuhan. Tapi bukan berarti saya minta terus saya cuma tidur-tiduran. Enggak, jangan salah sangka ya teman-teman ya. Dan teman-teman pakai perlindungan itu. Oke, tadi kan Yohanes bilang minta apa saja gitu kan, kita akan menerimanya. Matius juga katakan seperti itu. Yaudah kita minta, abis itu kita cuma diem doang. Ya nggak akan terjadi gitu. Nggak akan terjadi. Ya kita juga harus berusaha. Saya juga kerja gitu ya. Saya kerja untuk memenuhi kebutuhan. Ya.
Tapi yang pertama saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan ini kebutuhan saya saat ini. Ya, sisanya pokoknya saya melakukan apa yang jadi bagian saya, sisanya bagian Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu di tangan Tuhan. Ya. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Itu yang harus kita tahu ya. Nggak perlu khawatir, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita harus sadarin itu. Jangan sampai kita setiap ada masalah kita menganggap Tuhan nggak ada. Tuhan selalu ada, cuman kitanya yang nggak sadar. Ya. Tuhan sangat sayang kepada kita. Kita nggak perlu khawatir, misalnya, aduh aku khawatir nih, tadi hal makan ya. Terus ada juga orang yang khawatir, Tuhan ngampuni saya nggak sih? Saya ini berdosa loh. Aku nggak mau gereja, kenapa? Aku khawatir Tuhan nggak mengampuni saya. Tuhan sudah mengampuni, tetapi Tuhan mau pernyataan dari kita, pengakuan dari kita. Ya. Jadi jangan sampai alasan kita nggak gereja karena kita takut nggak diampuni sama Tuhan. Tuhan sayang sekali sama kita, Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dengan darah yang mahal, bukan yang murah, bukan dengan emas dan perak. Ya, kita nggak perlu khawatir. Jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi, 3 hal. Yang pertama kita harus tahu siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, siapa Bapa kita. Habis itu kita harus tahu posisi kita ada di mana. Kita ada di luar Tuhan atau di dalam Tuhan. Setelah itu ubah fokus kita. Ubah fokus kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Terkadang apa yang kita minta Tuhan gak kasih. Karena gini, menurut Tuhan ini gak baik buat kita. Maka Tuhan kasih yang terbaik. Ya. Seringkali kita menganggap doa kita gak dijawab sama Tuhan. Sebenarnya doa kita tuh dijawab sama Tuhan. Tapi kitanya aja yang gak suka jawaban Tuhan. Ya. Jadi yuk sama-sama kita bisa merenungkan firman pada malam hari ini. Untuk kita gak khawatir. Untuk kita bisa menang atas kekhawatiran. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita mau berdoa. Nanti saya minta tolong Kak Andri untuk berdoa. Firman yang luar biasa ya. Bagaimana mengingatkan kembali kepada kita untuk tetap setia kepada Tuhan, jangan khawatir. Bahkan dalam beberapa minggu yang lalu ya, saya banyak berjumpa dengan orang, saya banyak ketemu dengan beberapa orang-orang. Banyak yang bahkan ada yang berkata seperti ini, Kak, lebih baik saya mati aja, saya gak mau hidup lagi. Saya gak bisa ngapa-ngapain, saya gak bisa begini, saya gak bisa begitu, saya gak bisa kerja, saya gak bisa makan. Banyak orang yang putus asa dalam hal ini. Tapi firman tadi dengar ya. Dan ingat renungan tadi pagi yang sudah disampaikan di grup. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita sudah menjauh dari Tuhan, disitulah kekhawatiran mulai muncul. Saat kita keluar dari tempatnya Tuhan, saat kita keluar dari hadirat Tuhan, di situ kita mulai merasa sendirian. Di situ kita mulai merasa ketakutan. Di situ kita mulai merasa, Tuhan, kenapa ini terjadi? Dan bahkan mungkin pertanyaan mulai keluar, Engkau ada atau enggak? Mungkin pertanyaan mulai keluar, Tuhan di mana Engkau dalam situasi seperti ini? Tapi mari, kita banyak mendengar kesaksian tadi dari Kak Arko, bagaimana dia banyak menyaksikan saat di dalam situasi seperti ini. Saat beras tidak ada, tiba-tiba ada yang telepon. Saat kebutuhan keuangan sedang diambang, ya hampir lockdown ya orang bilang. Tapi tiba-tiba Tuhan kembali mengisi, kembali Tuhan memberkati. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa di dalam situasi seperti ini ada 2 orang yang berbeda? Saya mau katakan orang Kristen ada 2 orang yang berbeda. Orang yang pertama dia berkata, Tuhan di mana Engkau? Saya gak bisa ngapa-ngapain. Saya gak bisa makan, saya gak bisa kerja. Lebih baik saya mau bunuh diri aja. Tapi ada orang-orang yang lainnya, orang yang kedua. Mereka mengucap syukur, mereka malah berkata, Tuhan terima kasih aku bisa melihat Engkau di dalam situasi ini.
Saat aku butuh sesuatu, aku dipenuhi. Saat aku takut, Engkau menghibur aku. Kuncinya hanya satu. Saat kita tertanam melekat dengan Tuhan, kekhawatiran itu akan hilang. Saat kita tertanam melekat dengan Tuhan, semua ketakutan akan hilang dari kehidupan kita. Dan selalu ingat ini, carilah dahulu kerajaan Allah, dan semua akan ditambahkan kepada engkau. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk malam yang indah. Berterima kasih karena anugerah-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami untuk tidak khawatir di dalam Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sudah mulai khawatir. Ampuni kami Tuhan kalau sudah ada ketakutan di dalam kehidupan kami. Bahkan ampuni kami Tuhan kalau kami sempat berpikir untuk mengakhiri hidup kami karena situasi ini. Ampuni kami Tuhan. Dan malam hari ini Bapa, kami mau dekat dengan Engkau. Kami mau melekat dengan Engkau. Kami mau hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami. Sehingga dalam situasi tertekan sekalipun, kami bisa melihat Engkau. Kami bisa mengucap syukur. Kami bisa melihat pertolongan-pertolongan sehingga kami semakin mengenal siapa Engkau dalam kehidupan kami. Berdoa untuk pembicara kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya dalam situasi seperti ini, Engkau akan mendidik dia, Engkau akan mengajar dia Tuhan, untuk semakin melekat dengan Engkau, untuk semakin bertahan dengan Engkau. Berdoa juga bagi kami anak-anak muda Tuhan. Biarkan kami dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidup kami. Tapi kami mau bersandar, berpegang teguh kepada Engkau. Roh Kudus pimpin kami. Singkapkan kepada kami siapa itu Tuhan. Apa karakter-karakter daripada Kristus. Sehingga dalam situasi seperti ini, kami bisa berjumpa pribadi dengan Engkau, merasakan kasih-Mu, merasakan penyertaan-Mu, merasakan pertolongan-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, pakai kami, ubah kami, bentuk kami, perbaharui kami Tuhan. Sehingga kami bisa semakin menjadi seperti Engkau dan menjadi contoh di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa.